Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Ariska, NPM 1804041100, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang pertama, itu dari materi yang telah diberikan sebelumnya. Jelaskan fungsi dari manajemen dalam organisasi. Jawaban saya yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Perencanaan dan pembuatan keputusan menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Pembuatan keputusan bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan memilih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang fungsi dari perencanaan itu sendiri, yang pertama ada menetapkan tujuan, yang kedua merumuskan strategi, yang ketiga menentukan sumber daya yang diperlukan, yang keempat menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Yang kedua itu ada organizing atau perorganisasian, adalah mendelegasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu yang bertanggung jawab dalam organisasi. Di antaranya juga mengorganisir sumber daya yang tepat untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Fungsi pengorganisasian yang pertama itu ada mengalokasikan sumber daya, yang kedua itu merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan SDM. Yang selanjutnya ada kegiatan penetapan SDM pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga itu ada leading atau kepemimpinan, adalah proses implementasi program yang telah ditetapkan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak bisa menjalankan tanggung jawab dengan produktivitas yang tinggi. Fungsi kepemimpinan itu yang pertama ada mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbing dan pemberian motivasi kepada SDM agar dapat bekerja sama secara efektif dan efisien, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya ada controlling, pengendalian dan pengawasan, adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target sekalipun terjadi perubahan lingkungan bisnis. Fungsi pengawasan itu sendiri yang pertama itu ada mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga melakukan berbagai alternatif solusi dari berbagai masalah yang terkait pencapaian tujuan dan target. Kemudian buatlah analisis manajemennya menggunakan 4 dasar manajemen. Yang Asia Pulp dan Paper, Sinarmas adalah merek dagang untuk perusahaan produsen pulp dan kertas di Indonesia dan Cina. APP menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh seperti produk kertas, kemasan, dan tisu. Asia Pulp dan Paper, Sinarmas menerapkan 4 dasar manajemen, diantaranya yang pertama itu ada planning, perencanaan Asia Pulp dan Paper. Sinarmas akan terus menjalankan bisnis secara berkelanjutan, terus berinovasi dan melindungi masa depan APP, menjaga integritas dari rantai pasokan, dan akan sangat krusial untuk operasi APP Sinarmas, seperti juga komitmen yang terdapat dalam visi peta jalan keberlanjutan 2030. Yang kedua ada organizing, pengorganisasian Asia Pulp dan Paper. Sinarmas sebagai perusahaan pulp dan kertas global mengedepankan kerjasama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan, pemegang saham, dan Anda. Yang ketiga, leading, kepemimpinan di Asia Pulp dan Paper. Sinarmas, kami percaya bahwa mempertahankan standar etika tertinggi adalah salah satu kunci penting untuk berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Perilaku keseharian kita dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan merupakan kunci untuk menjaga reputasi perusahaan di mata karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita semua wajib untuk menaati hukum, bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Yang keempat ada controlling, pengendalian dan pengawasan kepercayaan yang diberikan kepada APP oleh pemegang saham, regulator,
mitra bisnis, dan semua pemangku kepentingan perusahaan lainnya harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, perilaku beretika baik, berintegritas, dan profesional, serta selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menjaga reputasi APP dalam menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan stakeholder dengan sungguh-sungguh oleh semua karyawan di setiap tingkatan organisasi. Business Code of Conduct atau BCOC adalah acuan yang diterapkan secara global yang merupakan cerminan dari norma-norma etika, budaya, karakter, dan nilai-nilai perusahaan, serta sebagai standar berperilaku dan berbisnis bagi seluruh karyawan APP, serta sebagai karyawan APP kepada seluruh pemangku kepentingan stakeholder di dalam perusahaan. Mematuhi dan menerapkan BCOC merupakan tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan APP. Tujuan utama APP adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan selalu menjaga etika bisnis yang baik untuk memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan stakeholder. Ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan biasa juga disebut Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Yang keempat, ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda. Tanggung jawab sosial perusahaan biasa juga disebut Corporate Social Responsibility atau CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Nah, di sini alasan saya tidak setuju dengan pendapat tersebut karena menurut saya bisnis yang baik tidak akan dilepas dari pelaksanaan CSR. Di era globalisasi ini, strategi CSR sangat dibutuhkan untuk dijalankan oleh setiap bisnis agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat dukung. CSR sangat membantu perusahaan tidak hanya untuk mengincar keuntungan, namun juga peduli kepada lingkungan alam, masyarakat, dan karyawan di perusahaan. Melalui CSR yang baik, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, kehidupan masyarakat secara keseluruhan meningkat, dan lingkungan alam di sekitar akan terjadi dengan baik. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.